Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang iOS 17.4 yang udah rilis subuh tadi teman-temannya. Udah gue install dan udah gue pakai seharian di iPhone 11 Pro gue teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, di sini kita akan ngebahas apa saja sih hal yang baru dan bagaimana experience-nya secara sekilas teman-temannya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasannya berikut ini, let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 11 Pro gue yang udah gue install iOS 17.4 teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke general, kemudian ke bagian about. Di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah tertera yang namanya 17.4. Nah, di sini ada tulisan this update introduce new emoji transcripts in Apple Podcast and includes other features, bug fix, and security updates for your iPhone, teman-teman. Jadi, memang kalau untuk iOS 17.4 ini sendiri datang dengan beberapa hal yang baru, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pengen update iOS, kalian masuk ke setting, kemudian kalian ke general, kemudian di sini kalian ada software update, teman-teman. Nah, di sini nanti akan muncul yang namanya updatean iOS terbaru. Kalau punya gua secara pribadi, untuk iOS 17.4 sendiri itu di angka 1,41 GB teman-teman ya. Langsung aja gue install dan gue pakai dan udah seharian gue pakai guys ya. Nah, jadi pertama-tama di sini gue akan langsung ngecek ke baterai health gue. Di sini apakah untuk baterai health gue ada penurunan? Ternyata tidak teman-teman ya. Untuk baterai health gue tuh masih tetap 76%, jadi aman-aman aja. Kemudian kalau untuk sinyal, kalau gue matikan, kemudian kalau gue nyalakan lagi, di sini kalian bisa lihat sendiri ini aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Nah, kemudian lanjutkan, kalau misalkan kita lihat ke iPhone storage, gue pengen lihat untuk storage sistem data dan juga iOS-nya teman-temannya. Nah, kita langsung masuk ke general, kemudian ke bagian iPhone storage. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk iOS-nya 17.4 di sini 10,38 GB dan juga untuk sistem datanya di angka 8,16 GB teman-teman ya. Jadi bisa gue bilang ini standar lah, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas apa saja hal-hal baru yang akan muncul di 17.4 ini jika kalian install teman-teman ya. Let's go. Oke guys, jadi untuk hal pertamanya itu adalah Hello Screen dengan tampilan baru teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nge-reset handphone kalian atau ibaratnya reset pabrik ya, semua data dihapus, kemudian kalian masuk ke tampilan seperti awal iPhone baru lagi, itu untuk tampilan Hello Screen-nya itu akan datang dengan tampilan baru seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah hal pertama yang muncul di iOS 17.4 ini guys ya. Oke guys, kalau untuk hal yang kedua adalah baterai health itu tampil dengan tampilan informasi yang lebih detail. Ini khusus untuk iPhone 15 seri seperti ini gue cantumin ke kalian teman-teman ya. Tapi karena gue di sini menggunakan iPhone 11 Pro, jadi tidak ada penampilan yang berubah dari baterai health gue nggak bisa ngecek untuk detailnya itu gimana. Terus dan juga untuk tanggal penggunanya itu gue juga nggak dapat karena memang hanya untuk varian iPhone 15. Jadi buat kalian iPhone 15, kalian udah bisa ngeliat sendiri nih kalau untuk cycle count di baterai kalian itu berapa, kemudian manufacture date-nya berapa, first use-nya berapa, kalian bisa lihat secara detail. Tapi buat pengguna iPhone 14 ke bawah ya nggak bisa teman-teman ya. Tapi itu adalah hal baru yang hadir di iOS 17.4 ini guys. Oke, untuk hal yang ketiga adalah widget baru City Digital yang muncul di iOS 17.4 teman-teman. Jadi kalau buat kalian pengguna iOS 17.3 atau 17.31 yang belum install ke 17.4, kalau misalkan kalian tekan jam digital kalian, itu hanya akan muncul edit home screen dan juga remove widget. Tidak ada yang namanya edit widget teman-teman. Nah, kalau untuk di 17.4 ini sendiri sudah ada penambahan widget baru City Digital teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian edit widget, nah di sini kalian bisa pilih kota apa sih yang ingin kalian tentukan. Nah, misalkan gua di Indonesia teman-teman, gue pengen cari di Bali. Nah, ternyata di Bali itu nggak ada, tapi time gue itu sama dengan Makassar, gue pilih Makassar teman-teman. Nah, kemudian seperti ini. Nah, dia akan muncul teman-teman tulisan Makassar dan juga di sini 2054 guys ya. Nah, kalau warna hitam itu artinya dia udah malam. Kalau warna putih dia artinya siang teman-teman. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kalian menentukan kota yang ada perbedaan waktunya. Seperti di Amerika lah, seperti ini teman-teman di USA St. Louis. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Di St. Louis SL itu tuh ternyata udah pagi jam 7 pagi, 6.55. Sedangkan di sini itu jam 8.55 teman-temannya. Nah, di sini SL itu adalah inisial dari St. Louis, kemudian putih itu dia artinya udah pagi, kemudian minus 14 itu artinya kita itu lebih lambat 14 jam dibandingkan dengan St. Louis teman-temannya. Jadi minus 14. Jadi kita lebih lambat daripada St. Louis ini teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk hal yang keenam ini adalah new emoji teman-teman. Menurut gue emojinya lucu-lucu sih guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri emojinya itu banyak banget ya seperti ini teman-teman ya. Ini emoji baru semua. Kemudian ada emoji baru juga yang orang seperti ini, kepalanya kayak ada
ngangguk-ngangguk gitu guys ya, seperti ini gue contohin ke kalian. Nah ini seperti ini, ya itu adalah emoji-emoji baru yang muncul di iOS 17.4. Gue cantumin ke kalian ya apa saja emojinya teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi Apple memang mulai rutin ya untuk ngasih emoji-emoji di setiap pembaruan iOS, walaupun nggak setiap iOS ada emoji baru, tapi 17.4 ini gue pandang sebagai iOS yang lumayan berat ya untuk update yang disertakan oleh Apple, termasuk ada new emoji ini teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau untuk hal yang ketujuh adalah Stolen Device Protection dengan opsi proteksi yang lebih advance teman-teman. Nah ini menurut gua secara pribadi yang paling penting ya bagi gua guys ya. Nah jadi misalkan kalau kalian misalkan ke Stolen Device Protection, di sini kalau misalkan kalian tekan, di sini akan ada pilihan yang namanya Away from Familiar Location atau Always teman-teman. Jadi kalian tuh bisa menentukan pilihan yang lebih detail untuk yang ingin kalian tentukan. Kalau untuk Advanced Protection ini tuh gimana sih yang kalian inginkan? Apakah require security delay setiap jauh dari lokasi yang familiar atau selalu membutuhkan security delay teman-teman. Jadi menurut gua ini merupakan hal yang sangat penting bagi gua secara pribadi, dan gua harap kalian tahu banget kalau fitur ini sangat berguna dalam mencegah teman-teman untuk iPhone kita itu ya bisa disalahgunakan guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk hal yang ke-8 itu adalah Siri bisa baca pesan dengan bahasa lebih banyak. Jadi Siri sekarang itu udah multi language teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi ini keren banget guys ya. Ya walaupun gua nggak terlalu sering gunain Siri, tapi ya lumayan keren sih kalau misalkan Siri udah bisa banyak baca bahasa dalam berbagai bahasa teman-teman ya. Pengen coba Siri deh guys ya. Hai Siri. Can you translate I love you on German? In German, I love you is Ich liebe dich. Ich liebe dich guys. Oke deh kalau gitu, itu adalah hal yang ke-8 teman-teman ya. Oke guys, jadi itu adalah beberapa hal baru yang muncul di iOS 17.4 ini teman-teman. Jadi ada beberapa update yang memang tidak bisa kita dapatkan kalau misalkan kita tidak tinggal di Uni Eropa. Dan untuk kita yang pengguna iPhone 15 ke bawah, mulai dari iPhone 14 ke bawah, kita tidak bisa melihat kesehatan baterai kita itu cycle-nya berapa, pertama kali digunakan berapa, kita nggak bisa melihat teman-teman ya. Tapi sisanya itu kita bisa menikmati fitur-fitur baru yang disematkan oleh Apple di iOS 17.4 ini guys ya. Nah ini gue secara pribadi jujur ya, gue udah pakai dari tadi pagi, abis gue install 17.4, gue cas sampai 100%, kemudian gue pakai sampai sekarang. Di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, kalau untuk baterai gue tuh udah 15%, kalian bisa baca sendiri. Last charge tuh 100% itu jam setengah 9 pagi tadi. Dan untuk grafiknya seperti ini. Kalau untuk screen on-nya sendiri kalian bisa lihat 4 jam 41 menit teman-teman. Nah, gue secara sekilas belum bisa ngasih gambaran untuk iPhone 11 Pro gue ini apakah cocok atau enggak dengan 17.4. Tapi yang paling gue suka itu adalah suhu panasnya yang normal. Masih sama aja, normal-normal aja, tidak ada masalah sama sekali. Dan kemudian untuk standby modenya yang lebih kuat daripada 17.31. Tapi kalau untuk dari segi borosnya sendiri sih gue melihat memang ada sedikit perbaikannya dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Terbukti sampai jam 9 ini masih di angka 15%. Tadi gue sempat main-main juga, sempat nggak gue mainin, tapi so far gue ngerasa memang tidak ada permasalahannya untuk sekilas atau dalam jangka waktu yang masih singkat ini. Gue bisa bilang untuk performa di iPhone 11 Pro gue tuh masih aman-aman aja, tidak ada force close gue belum nemu, kemudian dia tiba-tiba freeze belum nemu, lemot belum nemu, lancar-lancar aja. Kemudian kalau untuk suhu panasnya masih aman-aman aja teman-teman ya. Nah itu aja sih teman-teman yang bisa gue share ke kalian guys ya. Mungkin sekian video gue yang sederhana kali ini teman-temannya. Buat kalian yang bisa nemuin sebuah hal yang belum gue sebutin, bisa kalian mention gue di kolom komentar. Bisa juga sharing tentang pengalaman kalian menggunakan iOS 17.4 ini, experience-nya gimana teman-temannya. Nah, gue rasa sekian video gue kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.